Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa qala aidan wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, Bismillahirrahmanirrahim. La salata liman lam yaqra'u bi Fatihatil Kitab. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulul Karim. Bapak Ibu sidang jemaah wirid pengajian subuh yang insya-Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat izin Allah pada subuh hari yang mulia ini kita dapat berkumpul di masjid ini. Pertama melaksanakan salat fardu subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian subuh yang insya-Allah akan berlangsung hingga masuknya waktu syuruk nanti. Sampai syuruk mak. Kan tak capek am-am pe pasaurah. Alhamdulillah. Kemudian salawat besertakan salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi untuk bersalawat Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ambo mengajak kepada awak, mari kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Karena pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan bersama para sahabat sampai di depan tempat pemakaman para sahabat Rasulullah, di mana pemakaman yang bernama Baqi. Apa nama kiannya? Baqi. Jadi situ tempat pemakaman para sahabat-sahabat yang meninggal dalam keadaan syuhada atau meninggal dunia. Jadi apa kata Rasulullah SAW? Aku rindu terhadap saudaraku. Jadi bertanya sahabat, ya Rasulullah, kami kan saudara engkau Rasulullah. Tidak doh, kalian kau adalah para sahabatku kata Rasulullah. Tu siapa sahabat, siapa saudara engkau Rasulullah? Saudaraku kata Rasulullah adalah mereka yang tidak ada pada masaku. Macam awak kau Bapak Ibu, awak ndak boso ya Rasulullah dan ndak nampak wa Rasulullah, tetapi mereka sangat merindukanku, mereka mencintaiku, mereka menyayangiku kata Rasulullah. Kembali sahabat bertanya, tu macam mana engkau Rasulullah bisa mengenal orang-orang tu sedangkan engkau tidak pernah melihat mereka? Jadi diberi perumpamaan oleh Rasulullah Bapak Ibu seperti perumpamaan orang-orang yang memiliki ternak kuda. Kuda yang tu hitam sodo kata Rasulullah. Jadi ada satu kuda yang di keningnya terdapat bulu berwarna putih. Macam tu tiambo mengenal saudara ambo besok kata Rasulullah. Jadi orang yang mencintai Rasulullah, yang selalu bersalawat kepada Rasulullah, besok baca hayo wajawak mak pak.
Di situlah Rasulullah akan mengenal siapa yang diberitahukan, siapa yang anggap saudaranya tu. Jadi macam itu ambo sampaikan, tingkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Para sahabat, Bapak Ibu, sahabat itu sangat mencintai Rasulullah. Kalau awak baca kisah sirah nabawiyah menjelang detik setelah Rasulullah meninggal dunia, gempar kota Madinah. Disebarkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Apa yang pertama dilakukan oleh Umar bin Khattab? Cabi je Umar mak pedang nyuruh. Apunan kata Umar bin Khattab, siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal dunia akan aku tebas kepalanya. Macam tu orang mencintai Rasulullah. Bongi Umar bin Khattab kalau ada orang yang mengatakan Rasulullah meninggal dunia. Siapa yang menyebut Rasulullah meninggal, siapa yang menyebut Nabi Muhammad mati, akan aku tebas kepalanya. Pertama, kemudian Bilal bin Rabah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Bilal bin Rabah rumah muazzinnya Rasulullah yang selalu mengumandangkan azan. Cuman meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ndak tolok je inya mengumandangkan azan. Sebab apa? Kalau inya mengumandangkan azan, Rasulullah langsung masuk ke masjid. Itu meninggal Rasulullah, tidak tolaknya memandangkan azan sehingga ia berangkat dari kota Madinah, meninggalkan kota Madinah. Jadi itu aku mau mengajak awak, mari senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga insyaallah nantinya kita akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti, di mana syafaat tersebut tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya, hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sore petang ambo ditelepon oleh Biasoki pas jam 1:30 lewat. Yuk tolong isi besok kajian subuh di Sopang. Ayolah Buya, insyaallah. Ambo bau sehat lah mak. Sepotong hilang suara ambo ko antas apa mambi ora. Jadi apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah? Yang kita bahas pada pagi hari ini adalah menumbuhkan rasa cinta kita ke rumah Allah sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Menumbuhkan rasa cinta awak ke masoji. Jadi Allah berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Siapa ciri-ciri orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, orang mukmin yang beriman kepada Allah, ketika mereka mendengar namaku, kata Allah, dongo jawab nama uang nyabi nama Allah atau dari suara azan, bergetar hatinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Awak le mode itu mak? Elenya buya, dongo je kami suara azan, cuman dak hati bergetar di lokek pahu gua. Tu iyo HP belotang situ pula. Allahu akbar. Bergetar situ nih. Awak kadang maaf cakap ambo itu kesalahan awak mak. Mendengar suara azan ndak awak pedulin kadang gero. Coba dong kabar. Kak bang, kok malam di situ tuh Aduh pas malam tuh. Lojo awak pergi ke situ dia mak. Atau dong organ tunggal. Untuk organ tunggalnya. Dong organ tunggal lojo aja ndak perlu bimbor. Cek satu. Cek satu. Langsung awak datang pe organ tunggal dulu. Transat bi organ tunggal awang Sopang dulu lo datang pada transat gale. Itu zaman kini. Itu kata Rasulullah, di akhir zaman kata Rasulullah, bangunan masjid itu sangat megah. Wah tengok perkembangan masa Jawa.
tianca ale. Masjid Istiqomah tianca ale. Tapi sayang beribu kali sayang, bangunannya megah, bangunannya indah, bangunannya cantik, cuman masyarakatnya ndak terbuka hati pe ka masjid doh. Tengok pe ka masjidnya. Atuk-atuk yang bungkuk, yang lah batuk-batuk ge pe datang ke masjid. Kita kabir Allahu Akbar. Macam tu tiang pe masjidnya yang muda-muda mana pe baju jangkin kome pe bakalah na'udzubillahi min zalik. Leitu akhir zaman mak ambo dulu sampai ke Bangko Provinsi Jambi tak jua ada anak-anak muda situ ke mana pe lawak pe tak ada anak muda le wirid uang kadang payah mence apa nama petugas wirid luah lobi ambo hidup pe ambo ka Pelimbiong 1 ndak ada yang ngomong protokol lo aninyok tu dia togaknya iyo ninyok tu togak ndak le kalian protokol yang ndak ada ya Allah laki-laki kau tutup bertigonya pas suang ngaji nak jual dorong biar lambung ngaji nyoknya boh ambo ngaji ambo ceramah macam tu tiap zaman kini dah. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mulailah awak meningkatkan rasa cinta awak ke rumah Allah kali. Ya apa ambo katakan 7 golongan yang akan mendapatkan syafaat pada padang mahsyar yang tidak ada syafaat selain syafaat Allah. Salah satunya adalah orang-orang yang hatinya terpaut kepada masjid. Awak bisa solat berjamaah di rumah, awak bisa solat di mana pun, cuman ada keuntungan awak solat masjid rumah pak. Awak uraikan satu persatu. Yang pertama kata Rasulullah dari hadisnya disampaikan oleh Abdullah bin Amr bin As, disampaikan oleh Rasulullah, barang siapa yang menyempurnakan wuduknya kemudian melangkah ke rumah Allah Subhanahu wa taala, artinya awak pergi ke masjid untuk sembahyang berjamaah, maka setiap langkahnya kata Rasulullah akan dikurangi satu kesalahannya dan akan diberikan satu kebaikan. Akan dikurangi satu kesalahan dan akan diberikan satu kebaikan. Terjadi pada masa Rasulullah Bapak Ibu, ada salah seorang sahabat Ansor umatun jauh dari masjid, sehingga siang sore malam menyepeng masjid, hujan pani datang juga masjid. Macam itu orang dulu rumah, hatinya tu untuk solat berjamaah tu Masya Allah. Bahkan diriwayatkan Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab suatu hari penyo ke kebun kurmanya, sudah zuhur pe ke kebun kurma talolok bilonya terjago lah sudah uang semayang asau terjago. Umar pulang bosulah para sahabat di jalan, apa nan katanya, di mana kalian? Kami sudah semayang berjamaah. Umar, lah sudah wang semayang asau mak pak. Bawa pulang Umar bin Khattab. Apa nan kata Umar? Kini kalian menjadi saksi kata Umar, kebun kurma dan kota yang melalaikan dannya. Kini wadan sodakokan, wadan wakafkan, wadan hibahkan untuk uang-uang beriman, uang Islam. Awak amonya mak, nah uang mak ambo ko kebun kacang umpamo, talambe pe semayang zuhur, amo canda tu, amo kan para sahabat ndak langsung Umar bin Khattab diinfakkan untuk orang-orang Islam. Pada masa Rasulullah sahabat Ansor tu hujan pane pe ke masjid, subuh siang sore maghrib malam pe masjid jalan kaki. Tegur je sahabat, bolehlah apa nama tunggangan keledai. Endak do kata sahabat Ansor kah? Apa tu?
karena setiap langkahku menuju ke rumah Allah, kata Rasulullah, akan diberikan satu kebaikan dan akan dikurangi satu kesalahanku. Jadi itu intinya. Bontong ama-ama ambuh majawu dari masjid. Jalan kaki amak misal ke masjid, hitunglah berapa langkah awak. Kalau niat awak memang tulus untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, akan mendapatkan kebaikan sebanyak itu. Tak tolok kami jalan le buya, nayo onda kaminya. Itu lain lo hitungannya Allah mak puto benonda awak, do hitung orang. Jadi itu yang pertama, orang yang pergi ke masjid akan mendapatkan pahala dari setiap langkahnya. Yang kedua, apa keuntungan kita salat berjamaah ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala? Yang kedua, sudah awak datang ke masjid Bapak Ibu, masuk awak ke dalam pintu masjid. Yang pertama diperintahkan oleh Rasulullah, janganlah kalian di saat sampai ke rumah Allah, lah masuk kalian ke masjidnya Rasulullah, jangan kalian langsung duduknya Rasul. Jangan duduk langsung lah sampai dalam masjid tu. Tegakkan solat sunnah 2 rakaat. Solat apa Muhammad? Tahiyatul masjid. Bahkan di saat Rasul sedang khutbah Jumat, kalau khutbah Jumat tu mak ndak le bagolak dah. Serius khutbah Jumat tu suatu hal yang sangat sakral. Tak le bagolak dah. Masuk salah seorang sahabat Ansar bernama Sulaik Al-Ghatifani. Langsungnya duduk situnya, kudin lo masuk kan. Tu awak pak, jengko kudin lo masuk Jumat oleh ikut kambiong tak dapat dah. Lah nayok khatib datang mimbar tu, lah mulai khutbah ditutup catatan amal awak bapak-bapak. Jadi jangan lama awak masuk masjid. Masuk Sulaik kau tadi, langsung duduk. Rasul yang sedang berkhutbah berhenti. Apa yang kata Rasulullah? Wahai sahabatku, sudah awak ambil semayang sunnah kau cakonya? Belum ya Rasulullah. Berdiri dan laksanakan solat sunnah 2 rakaat. Jadi tuntung mak kalau awak pengen masjid, copek awak datang, bisa melakukan solat sunnah tahiyatul masjid. Kalau di rumah tak bisa dah. Itu keunggulan yang kedua. Yang ketiga, keunggulan yang ketiga adalah masuk waktu azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Sudah azan sampai la ilaha illallah. Menjelang waktu azan sampai waktu iqamah, bisa lo melakukan solat sunnah. Solat sunnah apa nama pak mak? Solat sunnah rawatib. Dari Aisyah, barang siapa yang melaksanakan solat sunnah rawatib 12 rakaat dalam sehari, maka akan dibangun baginya satu rumah di syurga. Wah tengok kini, di leyeng kola khususnya rumah siapa yang paling ancak. Tak ada tandingan rumah di Surugoro dah mak. Siapa mah paling ancak di leyeng, di Kuok, di Bangkinang, di Riau, di Indonesia, tidak akan bisa mengalahkan rumah Allah di syurganya nanti. Mana yang 12 rakaat tu? 2 rakaat sebelum subuh. Yang ada 2 rakaat sebelum subuhnya mak. Cuman kalau nampak awak melakukan 2 rakaat setelah subuh, jangan awak sobilinya sosek leh. Beko nampak misal saudara awak bik 2 rakaat sudah subuh sosek paji temanya. Ndak ada mak. Kadang kalau awak ndak sempat melakukan 2 rakaat sebelum subuh tu, kata ulama boleh awak kodo sudah sembahyang subuh. Sudah sembahyang subuh misalnya, silakan kodo. Arti mangkonya supaya tidak menimbulkan fitnah di rumah awak buat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Tu kalau awak bisa usahakan melakukan setiap hari solat sunnah rawatib tersebut. Cuman kadang disiko kesalahan awak mak pak. Kini awak lalai namanya jam digital. Kadang siko ada puluhan orang bacokak kadang ke. Jadi kalau awak nak melakukan solat sunnah tersebut, copek datang ke masjid. Kok kadang mak cakap ambo mak pak ado kadang semini waktu iqamah do geleh ha.
Bik ju semayang sunnah beko Al-qomat uang beko wawuk. Itu tu kesalahan awak kadang tu. Jadi kalau memang awak terlambat, so nak ambil solat sunnah rawatib jua, baca ayat yang paling pendek. Rakaat pertama baca qul huwallah, rakaat kedua baca al-ikhlas. Usahanya kan perlu salah atau lakomat uang misalnya ndak tak kau jauh umpama menjolang uang semayang do mak langsung boleh awak duduk salam. Jangan awak tunggu loleh kurang aja apa je tulenya uang semayang bau nyenyo lakomat hanya. Itu yang elok tu bacokak jadi Itu yang kedua bisa melakukan solat sunnah rawatib. Kemudian selanjutnya bisa melakukan solat berjamaah yang mana pahalanya lebih besar daripada solat sendirian, yaitu 27 derajat. Bisa solat berjamaah, bisa melakukan di rumah. Tapi yang terkhusus tadi, kalau awak datang ke masjid Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, satu keunggulannya bisa membangun tali silaturahmi. Bos awak je kawan awak. Apa keunggulannya? Barang siapa yang kalau bosu je kawan, basalam awak je kawan tu akan menggugurkan dosa-dosa kecil. Itu salah satu keunggulannya lain. Dan selanjutnya, apa hukum awak solat berjamaah? Kau yang menjadi ikon pembeda antara laki-laki dan perempuan. Mungkin awak lah kodok mendongau, cuman awak ulang-ulang jolah. Jadi yang menjadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan, orang-orang mukmin, orang beriman, orang Islam, salah satunya terdapat di dalam hukum solat berjamaah, di mana kata Rasulullah SAW, untuk perempuan hukum solat berjamaah itu boleh. Jadi datang salah seorang sahabat perempuan kepada Rasulullah, tanyanya ke Rasulullah, nya menyampaikan maksud tujuannya ingin solat berjamaah di rumah Allah, berjamaah bersama Rasul. Apa yang kata Rasulullah? Solatmu, kata Rasulullah, ke ibu tu lebih utama solat di dalam kamar, dan di dalam kamar tersebut terdapat ruangan khusus. Jadi dalam kamar ramah ada ruangan di dalam tu. Lebih utama di dalam ruangan itu, kata Rasulullah, daripada di dalam kamar. Solat di dalam kamar lebih utama daripada solat di ruang tengah. Solat di ruang tengah lebih utama daripada solat di ruang tamu. Solat di ruang tamu lebih utama daripada solat di masjid kaummu. Solat di masjid kaummu lebih utama daripada solat di masjid kaumku. Jadi memang utama solat di rumah tu bagi ibu-ibu leh. Supaya apa? Salah satu syaratnya adalah tidak menimbulkan fitnah. Itu tidak menimbulkan fitnah. Cuman kadang zaman kini yang menjadi permasalahannya, mak, ambo kalau pe ka masoji, abu gunakan dalil kok. Pela ka masoji kau nyabang bang, lebih utama solat di rumah dulu bang. Nontu ya abangnya, dah abang membaca. Tu tiba pe boleh, pe paso malam, hilang aja dalil dulu. Na'udzubillahi min zalik. Kalau pe masoji, wak gunakan dalil tu. Kalau pe bajojang, kalau hilang aja dalil tu le. Tu yang menjadi kesalahan. Kalau memang awak tak pe ke masoji, takut menimbulkan fitnah, jangan awak pe ke rumah. Jempe boleh, jempe paso, jempe ke mana pun. Itu ibarat rumah. Jadi boleh bagi kaum wanita datang ke rumah Allah, itu boleh, asal tidak menimbulkan fitnah. Macam apa? Mulai lagi awak di rumah, pergi ke masjid, langsung pakai talokong. Macam itu. Kemudian awak dari rumah ke masjid, usahakan tidak perlu menggunakan wewangian, atau memang nak menggunakan wewangian seketik aja. Apa aja seketik mak, tu oleskan. Tu boleh, hanya untuk sekedar memberikan aroma wewangian yang ringan. Jangan banyak-banyak lu pakai leh, tak boleh orang berdosa sama ambo kalau pakai banyak parfum. Lah sudah itu kata Rasul, kalau pergi ke masjid, wanita tersebut jangan menggunakan gelang kaki seperti orang-orang zaman jahiliyah.
Jadi asal-asal kalau tidak bisa tidak menimbulkan fitnah, silakan untuk datang ke masjid. Itu kata Rasul, kalau istri-istri kalian ingin ke masjid, jangan kalian larang, katanya pada suami. Kemudian untuk laki-laki, hukum solat berjamaah ke rumah Allah adalah wajib. Itu yang menjadi perbedaan. Kalau dari perempuan mubah, dari laki-laki itu wajib. Jadi mak, kok ada apa ndak omong ke masjid le mak, suwong mak. Jangan sampai ndak lo le, bang, pergi ke masjid bang. Ngantuk dan kau nya. Bela ro amak ro kapa sawong lah bang ya. Suwangnya make rok, suwangnya make tolokung tu. Itu menjadi perbedaan. Nama wajib dilakukan berpahala, tidak dilakukan mendapat dosa, kecuali hujan. Hujan lagi, tak masalah roh, atau sakit, itu yang menjadi rukhsah, memang tak bisa pero. Jadi pada masa Allah, awak kenal saudara Rasulullah bernama Abdullah bin Ummi Maktum, laki-laki buta. Abdullah bin Ummi Maktum tu mak pak JI-nya tu diturunkan Quran surah Abasah. Wah, tengok dalam Al-Quran ada Quran surah Abasa, setelah Quran surah An-Nazi'at, sama ayat An-Nazi'at. Ji'inyo tu diturunkan asbab diturunkan surah Abasa tu. Ya apa itu? Rasulullah sedang berkumpul bersama orang-orang tokoh utama kafir Quraisy. Datang Abdullah bin Ummi Maktum kau tadi untuk meminta pendapat, bertanya pada Rasulullah. Tidak dipedulin je Rasulullah kara. Itu ditegur je Allah dan surah Abasa kau tadi. Jadi masalah solat kau tadi, bertanya Abdullah bin Ummi Maktum pada Rasulullah, ya Rasulullah, ambo ko buto ya Rasul. Tu wajib bagi ambo datang solat berjamaah. Lewa ang mendongau sawazannya ya Rasulullah. Dengar ya Rasul, kalau engkau mendengarkan suara azan, maka bagimu wajib untuk solat berjamaah ke rumah Allah. Wajib. Kalau di Sopang kau ada juga, ada orang butuh Sopang mak. Tak ada kan ada bang. Anda ada. Kinilah serba mewah, hujan air, ada payung. Ai mana balobia piti nawo motor. Jawa nawo nda nawo kereta segala macam. Dulu ndak berjalan kaki wong ke masjidnya. Malam kadang masuk-masuk wo dulu pakai lampu apa mak? Suluh. Kini lale center kadang ke. Apa juga yang mewah awak zaman kini kole. Jadi tidak ada alasan awak untuk tidak datang solat berjamaah ke masjid kole. Pertama, bagi laki-laki hukumnya wajib, bagi perempuan hukumnya adalah mubah. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya untuk membangun rasa cinta kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala, hukum solat yang pertama adalah menjadi pembeda. Jadi solat kau menjadi pembeda mak. Pemisah antara seorang hamba dengan kekufuran, kata Rasulullah, dengan orang-orang kafir adalah ibadah solat. Solat menjadi pembeda. Puasa, uang Kristen puasa. Sedekah, memberi wang, bantu wang, maaf cakap ambo lebih tinggi sosial uang Kristen le mak. Dibalik aja Allah tu ya, sikoti adilnya Allah Subhanahu wa taala. Yang surat ambo bacakan di awal kau tadi, Allah akan memberikan balasan apa yang mereka lakukan di dunia, cuma ndak ada guna. Lebih tinggi sosial uang tu le pada orang-orang Islam. Padahal awak dalam Islam diajarkan toleransi, saling membantu. Cuman kurang sosial awak dalam Islam tu. Itu yang menjadi pembeda tu adalah ibadah solat. Uang tu puasa, uang tu bersedekah, membantu orang lain. Cuman uang Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya ndak semayang doh, ndak solat doh. Yang kedua, solat tersebut akan menjadi pelindung awak. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Cuma ada orang gema buyanya semayang rajin, pe semayang masjid rajin, panggil cando setan jonya. Kan ada kan mak? Panggil cando setan jonya. Tengok, yang pertama apa alasan cando tu?
Mulai dari pertama awak harus menyempurnakan wuduk. Jadi solat tu ndak dari niat aja yang dimulai rumah, dari berwuduk. Harus awak sempurnakan wuduk awak lu Pak. Harus awak elokkan wuduk awak lu. Ala sudah awak berwuduk misalnya bawa ingin melakukan solat. Rukun solat pelajaran awak MDA. Berapa rukun solat? 13. Dimulai dari yang pertama, berdiri tegak lurus bagi yang mampu. Itu yang ulama agama Islam, berdiri rukun solat yang pertama bagi yang mampu. Kalau ndak mampu misalnya mak ayam boh tengah semayang awak umpama kan tasu ponyong-ponyong badan tu basuh awak oyong-oyong. Aduh, dua lama lele jen bekon mak rukun solat kau berdiri mahnya semayang duduk anda asaronya goyang tumbang uang cocondo jadi tak sopan yang umpamanya silakan duduk boleh. Yang kedua, rukun solat yang kedua adalah niat. Ikut yang paling penting doma, indamal a'malu bin niat. Setiap amal perbuatan tersebut tergantung daripada niat. Dimasukkan para ulama dalam kaidah fikih, al-umuru bimaqasidiha. Semua perbuatan tergantung daripada maksudnya. Mulai dari wuduk. Tengok. Kalau ama ambong siang hari misal angin panas, angin benontang. Tu nak bau wuduk misalnya cuman ni awak tu je angin. Angin panas kau mah bau wuduk lah. Yo segar rasa badan tu kan. Itu tidak termasuk ke dalam wuduk. Tidak termasuk dalam wuduk dulu Pak. Kalau niat awak berwuduk untuk menghilangkan rasa gerah, aso angin, aso gelisah, berwuduk awak tidak masuk dalam kategori berwuduk dulu. Itu nama al-umuru bimaqasidiha. Solat awak umpamanya, tu apa niat awak solat dalam kalbu awak tenang apa niatnya? Memang lillahi ta'ala ke atau untuk mendapatkan pujian? Kalau untuk mendapatkan puji-pujian, untuk mendapatkan sanjungan dari orang-orang lain, tidak terhitung ibadah solat. Tidak terhitung ibadah solat. Itu penting. Yang kedua, niat. Luruskan niat awak lu lillahi ta'ala. Sengaja aku solat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat mengikut imam atau sebagai imam lil fardu lillahi ta'ala. Lalu lurus niat awak misal tu, baru awak lakukan rukun yang ketiga. Rukun ketiga mak, takbiratul ihram. Sampai jam berapa kau bang? Kau tak lobio kau? Kau 6.25 nyolah sangi om pepiyong amak tu so. Nyolah sangi om pepiyong tu yang buya bonti kah kau leh. Biarlah sampaikan seketik leh. Takbiratul ihram. Ada 2 dicontohkan oleh Rasulullah. Pertama, jadi ikut awak bacoka, kadang ikut kadang orang bacoka. Rasul bisa melanjutkan cara melakukan takbiratul ihram pertama setinggi jauh pundak awak. Jari tangan itu diluruskan. Diangkat, luruskan. Pertama, pundak setinggi kau pundak, dompet siko atau sampai dengan telinga pundak, terserah. Lakukan antara 2 pilihan tersebut. Nak sampai pundak misalnya silahkan. Nak sampai daun telinga boleh. Yang ndak boleh tu ndak awak buat roh. Itu yang ndak boleh roh. Kadang awak di situ kan, awak berkojo saya bagak. Tiba takbiratul ihram ndak tolok mangkit tangan gitu. Hati-hati, takbiratul ihram merupakan rukun dari ibadah solat. Yang keempat, rukun ibadah solat adalah membaca Quran surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. La salata liman lam takrahul bifatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang kata Rasulullah jika tidak membaca Al-Fatihah. Jadi kalau awak solat berjamaah bila Al-Fatihah buya 2 tompek. Pertama, di antara setiap satu bacaan dengan bacaan yang lain. Misal imam membaca
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau untuk imam yang pertama tu bonti sabontau. Makmum baca itu dengan bacaan sir dalam hati. Ar-Rahmanir Rahim. Banti lo baca Ar-Rahmanir Rahim. Itu satu. Yang kedua, pilihan yang kedua sudah waladhdallin amin. Diberikan bagi imam, berikan jeda sebentar menjelang surah selanjutnya. Situ dia makmum membaca Quran surah Al-Fatihah. Berapa ayat? Sekurang-kurangnya dalam surat yang terpendek 3 ayat. 3 ayat dibaca Al-Fatihah sah. Tu kemudian selanjutnya yang menjadi rukun salat yang banyak menjadi kesalahan adalah melakukan rukuk, iktidal, sujud. Kesalahannya di mana? Banyak orang tak melakukan rukuk, iktidal, sujud dengan tumak nina. Tumak nina itu apa arti Pak? Berhenti sejenak. Kalau Rasul melakukan sujud, yang pertama jarinya memegang lutut, jarinya tersebut direnggangkan. Lutut direnggangkan. Kemudian Rasul itu punggungnya sedatar dengan kepalanya. Betul juga kan ada tinggi rumah, lontar pada punggungnya. Sehingga apabila diteteskan air atau dilotak misal centong bodat di punggung awak tu, ada kasih enggak? Itu datangnya. Kalau awak kadang mak cakap awak bakal tuang. Awak kadang rukurung cenderung taci atipilan. Dalam air dulu macam itu tu. Dosa ulama, awak harus sedatar. Jari tersebut direnggangkan tu pegang luti awak. Tu bawa baca di situ tu 6 kete. Seralah awak nak baca tu. Subhana Rabbil Azim misalnya baca boleh. Subhanakallah baca boleh. Sudah rukuk, iktidal. Rasul itu iktidal berdirinya lama sampai para jemaah mengatakan Rasul godaan. Itu tu satu contoh Rasul. Berdiri kata Rasul sehingga tulang-tulang kalian telah ada pada tempatnya. Bawa awak sudah tu sujud. Kadang sujud kota maaf cakap ambo banyak kesalahan awak. Salah satu menjadi kesalahan banyak ambo tengok, awak sujud tangan awak kau jauh angkit lantai. Tak boleh ada mak. Jangan kalian sujudnya Rasulullah canda anjong lolo. Anjong lolo kan canda tu jauh tangannya. Kalau Rasulullah tangannya ada yang sejajar dengan bahu. Untuk amba-amba lebih diutamakan sejajar dengan bahu karena lebih tertutup. Atau sejajar dengan daun telinga dan siku itu diangkat. Sehingga Rasulullah kalau sujud nampak ketiak putih Rasulullah. Itulah ibaratnya itu. Jadi kalau awak sujud, bajojaan tangan awak canda anjong lolo, itu tidak boleh orang. Tidak sah sujud awak nama. Dan lakukan dengan tumak nina. Harus dilakukan dengan tenang, rasa nyaman sujud awak lu. Keuntungan yang lain dalam dunia kesehatan di kotu sujud ketiak daya awak kau dipompa ke awak. Dianjurkan awak dalam agama Islam untuk melakukan sujud dalam lama-lama awak sujud itu. Situ dia bacakan doa lobi-lobi yang terakhir diajarkan Rasul 3 doa. Pertama, ya muqallibal qulub sabbis qalbi ala dinik. Syarat yang kedua, baca doa untuk meminta meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika bi su'il khatimah. Ketiga, Allahumma rzuqna taubatan nasuha qoblal maut. Tu baca doa-doa yang lain silakan. Waktu sujud kau perbanyak membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kalau awak ingin mendapatkan pahala solat yang memang sebenarnya, mulai kini lakukan gerakan-gerakan solat awak dengan sempurna. Yang namanya rukun tidak boleh kita tinggalkan, tidak boleh sengaja ditinggalkan. Kalau sengaja ditinggalkan maka akan batallah solat kita. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah,
inilah sedikit pembahasan kita pada pagi hari ini. Tingkatkan rasa cinta kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala selain mendapatkan pahala-pahala bonus dari Allah yang telah Ambo sampaikan tadi. Nanti dibangkitkan di padang mahsyar, kita termasuk satu di antara 7 orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana pada masa itu tidak ada syafaat selain dari syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terakhir Ambo sampaikan, ya awak akan masuk bulan suci Ramadan, mak pak, kalau ada jo utang puasa awak leh, ada jo pidia ulun wak bayi leh, lunasi sebelum menemui tamu mulia bulan suci Ramadan. Jadi kan dapat Ambo sampaikan pada pagi hari ini, yang elok silakan awak bawa pulang, unzur ma qala wala tanzur man qala. Tengok apa yang disampaikan, jangan ditengok siapa yang menyampaikan. Dan yang salah silakan tinggalkan, dibuang, jangan disimpan, jangan dipelajari, karena yang salah datangnya dari diri Ambo yang menyampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.